Muhammadun zikruhu rawhun li'anfusina Muhammadun syukruhu faradun alal umami ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa sallam wa khulafa rasidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali malaru abaina wa mahatina wa shidadina wa jadadina wa syakhina wa mu'amilina wa dawil Ismaila Rusul Habib al-Syekh al-Imam al-Qutb al-Imam al-Badani wa usulihi usul Habib al-Barakah al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi wa Habib al-Barakah al-Habib Ali Muhammad al-Habsyi wa usulihim wa urus Habib al-Barakah Habib Usman Abdullah bin Abi bin Yahya wa Habib al-Barakah al-Habib Saleh bin Musin Hamid Tangkul wa usulihim wa urus Habib al-Barakah al-Habib Abu Bakar Muhammad Gharsik wa usulihim wa urus Habib al-Barakah al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Siggab wa Habib al-Barakah al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Siggab wa usulihim wa urus Habib al-Barakah al-Habib Ahmad bin Haddad wa usulihim wa Habib al-Barakah al-Habib Abdul bin Yusuf bin Ahmad Ekpang Bogor wa usulihim wa Habib al-Barakah al-Habib Bakar Idrus wa Rabatang wa usulihim wa urus Habib al-Barakah Kiai Haji Istafir Abdurrahman Kiai Haji Syaifuddin Amsir Ismail Urus Kiai Mu'alim Syafi'i Hadami wa usulihi Ismail Urusun Kiai Haji Abdul Syafi'i wa usulihi wa Ismail Urusun Kiai Tahir Rahiri wa usulihi wa Murid Ismail Ruhi Ususan sebutin nama orang tua kita, kakek kita, nenek kita yang telah meninggal dunia dalam hatinya masing-masing Ismail Roh Ismaila Ruhi Ismaila Ruhi Ismaila Ruhi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نسألك الفضل والمنى والرسل وتوبة النصر وصلاح الجسد والروح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تمسح لي قلبي بحق سيدنا Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nazil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi miqdar azim Allahumma kharijna min zulmatir wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسل أبواب رسول الرحمة والرحمة الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى وعلى ما نفع به وبعلوم بالعلم قال رضيكم قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Masjid Nurul Iman Hafizahullah Ta'ala Bapak Insinyur Suranta. Yang saya hormati Bapak Haji Sanusi Hafizahullah Ta'ala Waro'a. Yang saya hormati Ustaz Abdul Ghani Hafizahullah Ta'ala Waro'a. Yang saya hormati Ustaz Faiz
Hafizallahu ta'ala wa mudah-mudahan panjang umur, Allah jaga, Allah pelihara, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan taklim kita, di mana bulan yang lalu sempat kita jeda karena memang berbarengan dengan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan maulidnya, perayaannya, kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan taklim kita tentang fadilah, keutamaan, kemuliaan daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala al-isti wa man dakhala al-isti amina min iqabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adu zakat abdanikum bi qouli la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala ta'ala sadaqa abdi ana Allah la ilaha illa ana usjidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhara aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, Masjid Nurul Iman yang Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan taklim kita tentang bahasan keutamaan fadilah daripada la ilaha illallah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah berkata dalam sebuah hadis qudsinya, la ilaha illallah kalami. Ucapan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku, ucapanku. Jadi la ilaha illallah itu adalah ucapanku, kalamku. Itu dalam hadis qudsi. Masya Allah, luar biasa. Wa ana huwa, dan aku adalah Allah. Man qalaha, siapa orang yang membaca, mengucapkan la ilaha illallah, ia termasuk daripada bentengku, penjagaanku. Tuh, Masya Allah, kita di dunia aja udah dijaga sama Allah, udah dipelihara oleh Allah, udah dibentengin oleh Allah. Enak banget menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu doang tuh. Begitu doa kita baca itu la ilaha illallah. Makanya kemarin saya sampaikan, saya ulang lagi, sampai Nabi Musa aja minta sama Allah. Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb, apa sih zikir yang mantep tuh, zikir yang mantep, yang luar biasa, kata Nabi Musa alaihissalam. Dikasih sama Allah, ya Nabi Musa, kau baca la ilaha illallah. Tuh, apa jawab Nabi Musa? Ya kalau begitu mah udah biasa, kalau udah begitu udah lumrah, kalau begitu mah udah umum. Betul gak tuh? Tuh, kalau kata orang betul, udah ngederes, tiap hari kita baca, Nabi Musa, apabila engkau kumpulkan semuanya, ini semuanya alam semesta serta isinya, engkau baca tuh la ilaha illallah, enggak ada apa-apanya ini yang namanya isi dunia serta langit dan semuanya yang aku ciptain nih, yang aku ciptain langit dan bumi seluruhnya tuh enggak ada apa-apanya. Masya Allah, Nabi Musa dengar begitu kata Allah, tercengang gitu, tercengang, ya Allah, timbangan kita ketika kita baca itu la ilaha, naik itu. Nabi Musa terdiam.
Allah kasih begitu doang tuh. Baca tuh la ilaha illallah. Ada dijaga sama Allah. Kita dijaga sama Allah, dipelihara kita. Masya Allah. Wa man dakhala hisni, dan siapa orang baca dia masuk kepada bentengku, amin amin ikobi, maka aman daripada azab Allah, siksaan Allah. Tuh, terpelihara kita di dunia, kita selamat. Betul. Di dunia kita selamat, dijaga sama Allah. Kalau kemana-mana kita dijaga sama Allah. Itu baru di dunia doang. Karena kita hidup di dunia. Ad-dunya madratul akhirah. Dunia ini ladang kita manfaatin. Ini tambah lagi kita baca la ilaha illallah, cakep nggak tuh? Dijaga lagi sama Allah. Masuk ke kubur dijaga lagi. Itu baru dunia. Baru transit. Kalau kata orang Betawi, transit tuh di alam barja. Tuh, makanya nggak sembarangan. Allah jaga, Allah pelihara. Setelah itu Allah berikan aman. Dari apanya? Dari siksaannya. Tuh, siksa di dunia Allah kasih aman. Siksa di akhirat Allah juga kasih aman. Sampai yang namanya itu keberadaan api neraka nggak ngepel kita punya aman diri kita. Masya Allah, ngejilat di badan kita. Ketika masuk tuh nanti di akhirat, ini badan kita nggak kebakar. Kenapa? Allah jaga, Allah pelihara. Tuh, Allah jaga, Allah pelihara kita. Dari apa? Dari siksaan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Enak apa kagak? Enak apa enggak? Masya Allah. Makanya rugi. Makanya rugi. Ruginya kenapa? Dia punya hidup, dia kagak baca. Dia hidup gak pernah baca. Di dalam kitab syarahnya Abdul Wahid bin Zaid, ketika dia terhempas di lautan, Masya Allah, tertiup angin ketika dia berlayar, sampai dia terdampar di lautan tuh. Abdul Wahid bin Zaid ini, Masya Allah, ketika dia lagi berlayar, tahu-tahu dia hempas sama angin laut, sampai dia itu berada di suatu pulau. Masya Allah, tuh teman-temannya tuh, kawan-kawannya ketika dia naik perahu, kalau kata orang Betawi naik getek dah. Kalau kata orang Betawi naik getek, pernah nggak naik getek nih? Bu, Pak, pernah naik getek? Nah, saya anak orang kali. Benar-benar ini, dah cari Ciliwung. Lah Bukit Duri kan depannya itu udah pasar basket dulu, pasar getek. Pas, lo yang tua-tua udah tahu aja udah pasar getek tuh. Dari Katulampa sampai itu keberadaannya kali Ciliwung, itu bawa barang, nggak ada yang namanya mobil dulu susah. Pakai getek. Masya Allah, saya ambil barang di basket tuh, pasar getek. Ini Haji Sanusi pengalaman di getek nih. Sampai saya kedayung gitu. Masya Allah, begitu tuh. Terhempas tuh, terhempas angin yang besar di lautan luar biasa. Terdampar di pulau. Kawan-kawannya terdampar di pulau segala macam. Pas sampai di pulau dia terbentak oleh kekuatan angin, ombak segala macam. Ada orang yang nyembah berhala. Ada orang yang nyembah berhala itu. Gak ada Betawi udah deh. Emang begini lakukannya Betawi. Gak paling sedap ngomongnya. Betul. Lah iya, nggak usah jadi aling-aling udah. Kan begitu kan? Tuh. Dia terdampar tuh modelnya. Ya Allah, ditanya. Ada orang yang nyembah berhala. Masa ditanya itu sama Abdul Wahid bin
bin Zaid, ente nyembah apa? Kok ente nyembah berhala? Nih kawan-kawan aneh juga pinter dia buat berhala. Nih kawan-kawan saya yang terdampar di tiupan angin nih pandai nih dia buat berhala. Ada orang udah lama rupanya di pulau, dia terdampar tuh di pulau dere-derean. Nggak ada temennya, dewek-dewekan gitu. Tuh, akhirnya ditanya tuh sama Abdul bin Wahid itu bin Zaid, kenapa ente nyembah berhala begini? Kenapa ente nyembah berhala? Ini berhala teman saya juga bisa buat. Bisa buat. Tuh, apa kata Abdul Wahid bin Zaid? Maukah engkau masuk Islam? Begitu. Maukah engkau masuk Islam? Ditanya itu sama orang tadi itu, emang Tuhan ente siapa? Abdul Wahid bin Zaid ditanya tuh, emang Tuhan ente siapa? Apa jawabnya? Allahu Rabbi, Hayyul la yamut, tidak pernah yang namanya mati, hidup terus. Oh begitu. Hidup kekal, kekal. Wah kok kekal? Masya Allah. Siapa yang bawa tuh agama itu? Kata orang terdampar nih, orang dirian nih. Siapa itu yang bawa? Yang bawa adalah seorang manusia yang sempurna, akhlak yang begitu mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Dibacai sama Abdul Wahid bin Zaid, dibacai. Apa yang bacanya? Ar-Rahman Alamal Quran. Masya Allah, saudara. Nangis tuh orang tadi yang nyembah berhala tadi, nangis. Masya Allah, ngucur tuh air sampai habis dibacain surah Ar-Rahman. Masya Allah, nangis begitu luar biasa. Terharu hatinya itu mendengar ayat Al-Quran tadi yang dia baca. Yang dia baca terharu Ar-Rahman tuh. Ya Allah, kalau begitu ishadu, wahai Quraisy, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ujuk-ujuk itu selesai dia melaksanakan sholat isya itu. Sholat isya diajak tidur. Ayo kita tidur di perahu kuda itu. Kata Abdul Wahid bin Zaid, ayo tidur deh di perahu kuda nih. Biar tenang, biar nggak galau. Berapa tahun di sini nih, udah lama dia terdampar di pulau nih. Orang tadi nih yang nyembah berhala udah lama terdampar nih. Tidur itu, Masya Allah. Pas bangun paginya, ayo kita masuk tuh ke perahu saya. Nih anginnya udah enggak keras lagi, anginnya udah sepoi-sepoi, lautan udah enggak galak lagi, lautan enggak begitu ombaknya tinggi lagi. Ayo balik. Kamu balik ke Malang, aku pengen balik ke kampungku. Masya Allah. Dikasih duit tuh. Abdul bin Zaid itu dikasih duit. Enak banget, orang terdampar kasih duit. Tuh, dikasih duit. 3 hari kemudian keberadaannya dia meninggal dunia. Tuh orang tadi tuh yang berhala tadi, dia meninggal dunia. Sampai Abdul bin Zaid itu mimpi Allah berikan mahkota kebesaran. Masya Allah. Mahkota kebesaran Allah berikan tuh yang namanya kuburnya Allah bin Riyadil. Sebab apa itu? Sebab dikatakan la ilaha illallah. Masya Allah. Bebas daripada dia punya siksaan Allah. Masya Allah, luar biasa kehebatan, kemuliaan daripada orang yang baca la ilaha illallah. Aduh Jakarta abdanikum biqauli la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaikan sedekahnya, zakatnya. Zakat apa?
badan kita. Badan kita kudu sedekahin. Badan kita kudu kita zakatin. Dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Tuh, dengan sedekah kepada Allah. Apa itu zikirnya? Baca la ilaha. Nih, di anggota badan kita itu ada 360 sendi. Makanya Nabi Muhammad kalau lagi zikir itu, nih tangan kanan kita, ini ada 33 nih, sendi-sendi kita nih. Tuh, nih 33 nih. Tuh. Di anggota badan kita ada 360 sendi. Kita zakatin, kita sedekahin sendi-sendi kita dengan apa? Dengan mengucapkan la ilaha. Nih sendi kita, kalau kita hitung, ini 33 nih. Nih sendi kita nih. Ini baru satu, belum yang kirinya. Tuh, sedekahin ya dari kita. Kan kita biasa tuh subhanallah, subhanallah kan begitu, ya kan? Tuh, kita sedekahin tuh. Apa? Biar kita merasa ringan kita kalau kita mau ibadah. Agar Allah berikan gampang kita melaksanakan sholat nih. Kaki kita enggak digandongin sampai 17 setan. Berat banget apalagi kalau subuh. Tuh, luar biasa itu. Kenapa? Karena digandrungin sama setan. Kenapa bisa digandrungin? Karena kita kurang ingat kepada Masya Allah. Makanya kita perlu sedekahin. Ada jamaah cerita begini, Ustaz. Kenapa itu orang ya ketika wafatnya kerandenya, burung batangnya berat banget. Masya Allah. Orangnya kecil, tapi burung batangnya ketika dibopong berat banget. Tuh, berat banget. Ada orangnya gede, sampai kurung batangnya muat. Masya Allah. Tapi diangkatnya enteng kayak kapas. Ada nggak tuh? Saya sering tuh. Amalan apa? Tanyain tuh amalan apa yang dia perbuat. Zikir apa yang dia pakai. 360 sendi yang ada pada badan kita sedekahin. Dengan apa? Dengan kita zikir kepada Allah. Tuh di dunia Allah berikan yang namanya kemudahan. Masya Allah. Dengan apa? Dengan kita zikir kepada Allah. Satu. Makanya ada level-levelannya. Bacaan la ilaha illallah ada level-levelannya tuh. Kalau seandainya SD, ini SD nih. Baca la ilaha illallah ya 300 kali. SD 300 kali. Tuh, disedekahin tuh anak SD sekolah dasar kan gitu 300 kali. SMP 1000 kali kata mualim tuh, kata guru kita. Berapa? 1000 kali baca tuh SMP. Tuh, baca la ilaha illallah 1000 kali. Apalagi SMA 13.000 kali. Nah, kita urutan yang mana tuh? Pak, kita yang mana tuh? Yang SD, yang SMP, apa SMA? Kagak semua maunya Ustadz, ya Allah. Makanya mualim ngajarin kita kalau kita lagi habis sholat, kita zikir tuh, kan gitu kan? Zikir, tadi tuh dibacain Ustadz Faiz, ya kan? Tuh, Masya Allah, selesai zikir, kita baca lagi Subhanallah 33 kali, gitu kan? Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Zikir tahlil itu berapa? 100 kali kita. Ini kagak mentang-mentang orang miskin lagi undang tahlil, yang bawa ustad baca tahlil, lak doh. Ya Allah, itu sebentar doang bang, sampai selesai. Coba kalau yang tahlil orang kaya, wah Allah, ambil berapa? Lebih dari 1000 kali. Loh, orang kaya. Orang
lagi tahlil 7 hari nih. Rangkaye, Ustaz ngeliat karena dikaya nih. La ilaha sampai 1000 kali. Coba orang miskin. Lak selesai. Lak doang. Ada yang begitu. Belah budik ada yang begitu. Tuh. Enggak kudu begitu. Mu'alim ajar kita siapapun orangnya kalau dia ngundang tahlil baca 100 kali. Baca 100 pasti itu sesuai dengan kemampuan kita. Nih yang tahlilnya orang miskin bacanya cepet amat. Lak selesai udah. Lak doang. Nah, ketemu saya udah begitu. Masya Allah ya. Jadi nggak begitu. Nah makanya levelannya. Kalau kita pengen levelannya habis sholat maghrib baca 100 kali. Tahadus binima. Subuh dah tuh kita baca. Subuh dah tuh kita baca. Kebangan dah tuh subuh. Ya, baca la ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali tuh. Jauh daripada siksaan Allah. Ada di dalam benteng Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di sini baca apa kagak? Mudah-mudahan baca. Mu'alim kita tuh ngajarin begitu baca la ilaha illallah. Baru doa dia tuh, doa tahadus minimal. Begitu. Ya, sedekahin kita punya sedikit. Tuh, Masya Allah luar biasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin tidaklah seorang hamba yaqulu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Sadaq abdi, benar wahai hambaku, benar. Ana adalah Allah. Tuh, ana adalah Allah. Aku adalah Allah. La ilaha illallah. Ya ushidukum malaikati. Wahai malaikat, saksikan. Persaksikan. Tuh, Allah malaikat mempersaksikan. Orang yang baca la ilaha illallah itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apa katanya? Qad ghafartu lahu, aku ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, makanya kalau kita lagi baca Abdul Maqdul ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru la ilaha illallah. Begitu ulama kita ngajarin. Jadi Muhammadur Rasulullah kita pakai tuh begitu. Kalau udah begitu apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, masya Allah. Taqaddama yang dulu, ya Allah. Min jami ma takhar, dan yang akan datang kita diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu doang tuh. Sampai kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, terkikis nih kita punya apaannya nih? Dosa-dosa kita nih. Dosa kita terkikis, timbangan itu naik tuh. Masya Allah, timbangannya naik. Orang yang baca begitu udah diampuni. Dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu kehebatan orang yang membaca la ilaha illallah. Maka jangan sembarangan. Saya ketika di Suralaya, Tasikmalaya, ya Abah Ano itu saya lihat, saya saksikan jamaah ziarah saya itu saya bawa ke sana Suralaya. Ya, itu di Suralaya setelah saya malam-malam kosong itu orang narkoba. Tuh di kolong begini. Jam berapa? Jam 1, jam 2 malam. Pikirnya la ilaha illallah. Saya ziarah ke Abah Ano. Masya Allah.
Habis itu diceburin atau jeber. Saya ziarah ke makam beliau. Insya Allah, tidak terasa dunia beda nggak ada apa-apa ini. Dunia beda nggak ada apa-apa. Kalau udah zikir la ilaha illallah tuh nggak ada apa-apa. Karena ketika saya di pondok pesantren tuh di masjid saya tuh Pak Kiai itu begitu. Rajin itu ketika lagi salat sebelum baca papan istighfar 100 kali. Istighfar 100. Astagfirullahaladzim. Nah, sama sih itu iramanya. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah 100 kali itu baru la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kita baca 10 kali? Kalau orang baca la ilallah itu 10 kali, Allah rontokkan di segala punya dosa. Makanya jangan sembarangan baca. Ya, kehebatan kemuliaan itu. Siapa yang bisa itu memerdekakan budak 140 budak? Kali ini tuh kita sekali baca berapa? 10. Masya Allah 10 kali. Kita kan kalau udah ada tamu bawaannya mau buru-buru aja. Apalagi yang bawain duit. Bagian ntar nih, ini bola nih. Indonesia lawan Jepang nih. Pantat udah geser aja nih. Kelihatan tuh dari sini. Indonesia lawan Jepang. Wah Allah, Ustaz mau ninggal Ustaz kagak enak. Malu sama Ustaz nih. Saya kalau Ustaz dikemplang sama malaikat terus begini nih. Kan begitu. Tuh udah geser aja. Nggak lama, bisa doang. Rontok kita punya segala dosa-dosa kita. Rontok kita punya segala dosa-dosa kita, keluar dari sini. Ngelihat itu Jepang lawan Indonesia menang apa kagak? Kan begitu judulnya. Kita baca la ilaha illallah, mampus tuh Jepang. Kan begitu kan? Lah emang kita udah merdeka. Benar enggak tuh? Tuh. Mu'alim apa sih senjatanya? Hah? Kayak Nur Ali, dia saya ceritakan nama saya punya guru di pesantren dulu. Ya kan? Ya Allah, tuh rampok nggak bisa bekutik di rumah ini. Rampok nggak bisa bekutik. Dia berenang di lapangan pesantren ini. Masya Allah. Apa itu kalimat? La ilaha. Dia ngubek di situ di lapangan tengah di bolong ngubek. Dia berenang aja itu. Bom. Bangun. Kenapa inti? Wah, ini kata guru saya nih. Saya dengerin. Malam saya tuh paling ngajarin. Ya. Begitu tuh berkatnya orang baca la ilaha. Masya Allah. Nah mudah-mudahan kali kita, anda udah tahu paten itu udah keras semua tuh. Mau nonton boleh, ya kan? Ya Ustaz juga nonton boleh juga. Nah gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat afiat. Ngaji sarana kita untuk ngamalin apa yang udah disampaikan sama mu'alim kita, kiai kita itu sarana untuk ngamalin. Kan begitu. Makanya orang tua dulu kita itu makein. Orang tua kita dulu makein. Rumah kalau menjelang maghrib, ya tutup pintunya. Tuh. Kenapa? Agar tuh rumah jangan terserang sama penyakit. Tuh, tutup pintunya, baca bismillahirrahmanirrahim, jebret. Ini kagak zaman sekarang ngablak. Yang ada tuh, ya pintunya ngablak, jendelanya ngap. Apalagi kalau udah sinetron dia tuh dari RCTI. Wah Allah udah ngengkep banget dia tuh. Lupa. Wah, lakinya baru mulai kerja. Langsung dia tuh kata orang Betawi bilang, inti jangan masuk dulu ke rumah. Diam dulu di teras. Tuh, begitu. Makanya orang tua itu jauh daripada penyakit. Maghrib tuh makein tuh. Mu'alim saya diajarin begitu. Kenapa penyakit datang menjelang maghrib? Tutup pintu kita, tutup jendela kita. Begitu guru-guru kita, orang tua kita makein. Nah, mudah-mudahan sarana pengajian ini untuk kita ngamalin. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bertanya berapa kali? Nggak bisa.